Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul "Seberapa pentingkah refleksi pembelajaran bagi seorang guru profesional?". Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya, dan kemudian like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video berikut ini. Seberapa pentingkah refleksi pembelajaran bagi seorang guru profesional? Melakukan refleksi pembelajaran adalah usaha berpikir dengan mendalam atas kegiatan yang dilakukan, sehingga guru sangat penting melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Di dalam melakukan refleksi pembelajaran, tentunya kita akan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Dan kita juga bisa melihat apakah pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Bahkan kita akan mengetahui di mana letak kendalanya dari serta kekurangannya dari hasil pembelajaran. Guru tidak hanya berhenti dengan mengenali alasan pembelajaran yang tidak berhasil. Akan tetapi, guru harus menentukan terkait kenapa kendala tersebut terjadi. Dalam melakukan refleksi, inti pentingnya adalah tentang cara guru dalam menentukan mengapa pembelajarannya tidak memuaskan dan hal pengajaran yang belum berhasil, serta melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, refleksi seorang guru yang dilakukan adalah untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu akan mengetahui di mana letak kekurangannya dan di mana letak kelebihannya. Itulah pentingnya dalam merefleksi diri atau merefleksi pembelajaran. Manfaat melakukan refleksi dalam pembelajaran. Sekarang apa manfaatnya dalam refleksi pembelajaran? Dalam melakukan refleksi pembelajaran terhadap beberapa manfaat. Misalnya, memudahkan guru untuk menemukan metode pembelajaran tepat guna untuk diterapkan di kelas. Jadi, ketika kita melakukan refleksi pembelajaran, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang ada di dalam kekurangan yang ada di dalam pembelajaran tersebut, sehingga pada pembelajaran berikutnya kita dapat menentukan metode pembelajaran yang lebih tepat agar pembelajaran lebih berhasil. Memudahkan dalam melakukan eksplorasi dan memaksimalkan potensi peserta didik, serta meningkatkan kualitas dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi, manfaatnya dalam melakukan refleksi adalah memudahkan dalam melakukan eksplorasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Itulah manfaatnya dari melakukan refleksi dalam pembelajaran. Kelebihan bagi guru yang melakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Apa kelebihan bagi seorang guru? Kelebihan bagi seorang guru yang melakukan refleksi pembelajaran diantaranya mengetahui dengan cepat terkait berbagai hal yang perlu diperbaiki dengan proses pembelajaran. Jadi ketika ada kelemahan dan kekurangan di dalam hasil pembelajaran kita akan mengetahui lebih cepat di dalam permasalahan yang didapat pada saat pembelajaran, sehingga kita dapat menentukan langkah-langkah berikutnya dalam menentukan pembelajaran selanjutnya. Kemudian dapat dengan cepat mengenali dengan baik terkait kelebihan dan kelemahan dari tiap peserta didiknya,
serta lebih mudah untuk melakukan tindakan improvisasi pada kegiatan pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan refleksi pembelajaran, kita akan dapat lebih cepat mengenali karakteristik siswa, kelebihan dan kekurangan siswa, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan tindakan atau improvisasi di dalam pembelajaran berikutnya. Sedangkan guru yang jarang melakukan refleksi dalam proses pembelajaran biasanya akan cenderung bertindak kaku dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan melakukan refleksi sangat berkaitan dengan kualitas belajar peserta didik. Nah, inilah ketika seorang guru yang jarang melakukan refleksi dalam pembelajaran, biasanya dia akan selalu kaku, ya, dan tidak tahu bagaimana permasalahan yang timbul dan yang terjadi di dalam kelas itu. Bahkan tidak pernah mengetahui ketika pembelajaran itu sebenarnya ada masalah atau tidak. Pembelajaran yang selalu dilakukan refleksi akan berjalan efektif sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan maksimal yang akan membuat peserta didik menjadi antusias serta dengan mudah menyerap materi ajar. Nah itu sahabatku, jadi ketika kita selalu melakukan refleksi, maka pembelajaran akan berjalan secara efektif. Kenapa? Karena kita akan melakukan perubahan setiap ada kelemahan dan kekurangan setiap pembelajaran. Karena setiap pembelajaran yang kita lakukan refleksi, pasti kita akan menemukan sebuah masalah yang ada di dalam pembelajaran itu. Dan kita akan memperbaikinya di setiap pembelajaran berikutnya. Refleksi hasil pembelajaran memiliki dua objek utama, yakni kinerja guru dan hasil kerja siswa. Hal yang bisa dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri terkait berbagai hal yang sudah berhasil disampaikan kepada peserta didik, seperti bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran yang diterima. Nah inilah hal yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya pada diri sendiri atau evaluasi diri sendiri atau refleksi terhadap diri sendiri terkait beberapa hal yang sudah berhasil kita lakukan kepada peserta didik atau pembelajaran yang kita lakukan dan mendapatkan antusias dan keberhasilan kepada peserta didik. Lalu bagaimana cara merespon peserta didik terhadap pembelajaran yang kita sampaikan? Lalu bagaimana partisipasi peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran? Dan bagaimana kerjasama antara peserta didik dalam memecahkan masalah? Sahabatku, ketika kita selalu melakukan refleksi pembelajaran, maka kita akan mengetahui seberapa besar partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran terhadap pembelajaran yang kita lakukan saat itu. Dan bagaimana kerjasama antara peserta didik dengan guru dalam memecahkan masalah. Ketika kita selalu melakukan refleksi diri, maka kita akan melakukan pemberdayaan terhadap peserta didik. Artinya bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, bukan pada guru, sehingga partisipasi peserta didik, semua kegiatan akan melibatkan peserta didik. Kemudian guru juga dapat mengajukan terkait hal-hal yang belum berhasil dalam berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat. Misalnya apakah media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai ataupun belum. Nah inilah manfaatnya ketika kita guru melakukan refleksi diri, maka kita juga akan mengaitkan dengan pembelajaran kita dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apakah rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita susun itu sudah sesuai dengan alur pembelajarannya atau tidak? Bahkan media pembelajaran yang kita gunakan itu sudah sesuai ataupun tidak dengan materi yang kita ajarkan.
serta apakah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah pernah dipakai dapat digunakan kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Ini sangat penting ketika kita melakukan pembelajaran yang telah direfleksi, apakah pembelajaran metode yang hari ini kita gunakan, itu apakah bisa kita gunakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Tentunya akan disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan. Pertanyaan tersebut diharapkan membuat guru lebih memahami secara mendalam terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi adalah diharapkan guru itu lebih memahami secara mendalam terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sedangkan refleksi hasil kerja peserta didik berfokus pada dua hal yang utama. Yang pertama, refleksikan pada keseluruhan hasil temuan hasil kerja peserta didik yang sudah memenuhi target capaian pembelajaran dan yang belum sesuai dengan target capaian pembelajaran. Ini refleksi hasil kerja pendidik ini, peserta didik ini yang pertama fokus kepada refleksi pada keseluruhan hasil temuan hasil kerja peserta didiknya ini ya. Kemudian ini sudah memenuhi target capaian pembelajaran ataupun belum. Kemudian yang kedua, melakukan tindak lanjut atas temuan hasil belajar peserta didik tersebut dengan melakukan pengayaan dan remedi. Rencana tersebut sangat penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Dan inilah perlunya kita melakukan refleksi diri, karena refleksi diri dalam pembelajaran itu kita dapat melakukan tindak lanjut dari hasil temuan pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga kita ketika anak itu belum berhasil, kita dapat melakukan rencana berikutnya seperti melakukan pengayaan, melakukan remedi, atau melakukan perbaikan pembelajaran. Nah inilah keterkaitannya bahwa kita sangat penting melakukan refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi praktek mengajar sangat penting dilakukan setelah guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran pada proses pembelajaran, karena dapat memberikan gambaran terkait keberhasilan dalam belajar atau dalam pembelajaran. Jadi kegiatan refleksi praktek dalam pembelajaran ini sangat penting dilakukan ya untuk seorang guru, bagaimana kita menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta keterkaitan keberhasilan dalam pembelajaran. Dan gambaran kendala yang terjadi hingga dapat memudahkan guru untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan berikutnya jika guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sama. Nah inilah manfaatnya. Jadi ketika kita sudah melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kita lakukan setelah refleksi ternyata RPP yang kita lakukan itu tidak berhasil, maka tidak mungkin kembali kita akan menerapkan RPP ini kepada pembelajaran berikutnya. Tentunya kita akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Pentingnya kesadaran guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Guna meningkatkan kompetensi, guru harus memiliki kesadaran. Seperti halnya harus merasa bahwa dirinya adalah manusia, sehingga harus terus belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Inilah bahwa guru harus betul-betul sadar bahwa guru itu mempunyai banyak kekurangan. Dalam kekurangan itu, guru harus selalu meningkatkan kompetensinya. Guru harus selalu sadar bahwa guru harus terus tetap belajar dan belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.
dan juga selalu bertanya kepada peserta didik terkait kekurangannya dalam mengajar. Kemudian guru dapat memperbaikinya. Guru tidak boleh malu terhadap peserta didik. Bagaimana peserta didik harus dapat mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan atau disampaikan oleh gurunya, agar gurunya juga dapat tahu bahwa di mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya di dalam mengajar. Untuk mengetahui secara mendalam terkait cara-cara melakukan refleksi pembelajaran yang baik, guru dapat menambah wawasan dengan mengikuti berbagai program pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Jadi kalau kita masih terlalu banyak kekurangannya di dalam pembelajaran, kita sudah melakukan refleksi pembelajaran, masih sudah melakukan perbaikan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, namun masih banyak saja masalah-masalah yang ditemui di dalam pembelajaran, masih kurang berhasil, maka guru mau tidak mau harus senantiasa meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuannya dengan cara mengikuti pelatihan, workshop, atau webinar di masa pandemi ini. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang saya sampaikan, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.